Aku tahu kau pasti akan datang, Yang Mulia. Mana mungkin kau memilih wanita sederhana itu dan meninggalkanku? Cukup, ini sudah keterlaluan. Jangan semakin merendahkan dirimu di hadapanku lagi. Yang Mulia, apa yang kau bicarakan? Malam ini adalah malam kemenangan cinta kita. Memenangkan sebuah tubuh bukanlah sebutan untuk cinta. Kehilangan hati adalah sebutan untuk cinta sesungguhnya. Apa yang Gayatri miliki yang tidak kumiliki? Setelah malam ini, kau pasti akan melupakan nama Gayatri. Dengar baik-baik. Bahkan setelah 1000 malam, nama Gayatri tidak akan pernah pergi dari hatiku ini. Meskipun Gayatri tidak di sini, apa kau tetap akan memilikinya di hatimu? Bahkan setelah bunga untuk pemujaan telah diambil, keharumannya akan tetap melekat. Sulaksana, kau sungguh membuat dirimu menjadi sangat rendah. Sebaiknya kau akui kekalahanmu sekarang juga. Aku tidak akan menerima kekalahan. Aku pasti akan memilikimu. Sulaksana adalah cinta pertamamu, Yang Mulia. Bukanlah tradisiku untuk menghina seorang wanita seperti itu. Tapi kau tidak meninggalkan pilihan lain bagiku sekarang. Tidak bisa melakukan ini padaku. Kau itu mencintaiku. Akulah cinta pertamamu. Memangnya siapa dia? Dia hanya wanita rendahan. Istri kedua. Cukup! Cukup, Sulaksana. Kata-katamu sudah melewati batas kesopanan saat ini. Jika kau berani menghina istriku, berarti kau menghinaku juga. Ada apa, Yang Mulia? Hari ini sudah cukup bagiku untuk menahan kesabaranku, Ibu Ratu. Aku telah mencoba sebaik-baiknya untuk memberikan pada Sulaksana hak dan kehormatannya.
Tapi Sulaksana sekarang bukan lagi Sulaksana yang pernah kucintai. Sulaksana yang ada ini adalah Sulaksana yang sangat rendah. Jika Gayatri ada di sini, maka posisi Sulaksana jauh di bawah. Kau benar-benar telah berubah hingga untuk menghormatimu menjadi suatu hal yang tidak mungkin lagi aku lakukan. Aku sungguh tidak bisa mentolerirmu. Aku telah memutuskan bahwa aku tidak punya tempat untukmu lagi dalam hidupku mulai hari ini. Yang Mulia, bagaimana kau bisa melakukan ini? Yang Mulia, tolong maafkan aku, Yang Mulia. Aku tidak tahu kalau aku telah memberikan rasa sakit baru padamu dengan mengembalikan cinta. Memang akulah yang patut disalahkan. Aku akan memperbaiki kesalahan ini. Aku janji padamu. Dengarkan aku. Kau tidak punya tempat di istana ini. Ayo Sulaksana, ayo. Tapi kemana aku akan pergi? Aku tidak tahu kau akan tinggal di mana. Ayolah kembali. Kembali ke asalmu. Mungkin di dunia ini ada ribuan orang yang tidak memiliki siapa-siapa. Namun mereka tetap hidup. Ayo kita pergi. Ayo pergi dari sini. Tunggu, Ibu Suri. Yang Mulia, tolong maafkan aku, Yang Mulia. Tidak, Ibu Suri. Ibu Suri tidak bersalah mengenai apapun yang terjadi. Ini bukan salah siapapun, tapi hanya salahku. Amerkot adalah lambang keadilan, maka tidak seorang pun akan diperlakukan tidak adil, bahkan untuk hari ini. Dan di sini dengan Sulaksana, maupun dengan Gayatri, keduanya akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku tahu Sulaksana ingin menjadi ratu. Dan Gayatri ingin menjadi istri. Seseorang membutuhkan tahta. Lainnya membutuhkan cinta. Keputusanku adalah bahwa Sulaksana akan mendapatkan tahta. Dan Gayatri memilikiku. Besok pagi, Raja Amerkot, Indravardhan Singh Deo, dan istrinya, Ratu Gayatri, akan meninggalkan istana untuk pergi selama-lamanya. Aku akan menyiapkan tiketnya. Besok dengan kereta pertama, kita akan berangkat ke Darjeeling. Ibu Ratu, mengapa kalian mengenakan gaun putih? Ini kan dipakai saat seseorang meninggal. Ketika seorang raja meninggalkan kerajaannya, maka kerajaan itu akan mati. Ibu Ratu, Yang mulia, seorang raja seperti ayah bagi kerajaannya. Jika seorang ayah meninggal, maka kebahagiaan pun akan segera hilang.
Sekarang putuskan apa yang harus ada dalam Amerkot. Kesedihan, kepergian raja, atau Raja Amerkot. Kau itu pasti punya banyak rencana ya. Aku harus melakukan ini dan harus melakukan itu. Apakah berhasil? Bukannya dipermalukan, dia malah mendapat kehormatan. Dia pergi dengan yang mulia ke tempat yang dipenuhi salju. Lakukan sesuatu. Kau buatlah ayunan, lalu mainkan. Gayatri pasti akan kembali dengan membawa ahli waris. Diamlah. Permainan masih berlanjut. Ini hanya jeda, bukan akhir. Kita akan mengakhiri yang mulia. Bagaimana caranya? Sekarang kau tidak bisa memenangkan permainan. Jika aku tidak bisa memenangkan permainan, maka aku akan mengubah permainan. Berhati-hatilah. Aku merasa malu, Yang Mulia. Dalam usahaku memecahkan masalah-masalah yang ada di Amerkot, hidupmu jadi mengalami kesulitan. Tidak, Ibu Ratu. Ibu tidak perlu merasa malu. Ibu telah berusaha yang terbaik untuk Amerkot, kan? Jika ibu tidak melakukan semua ini, aku tidak akan pernah bisa menemukan jodoh seperti Gayatri. Ibu pernah mengatakan kepada sang raja untuk menikahi Gayatri sebagai sebuah tugasnya. Sang raja sudah menikah dan memenuhi tugasnya. Tapi hari ini, seorang putra memberitahu ibunya bahwa dia ingin memenuhi tugasnya sebagai suami. Aku ingin memberikan Gayatri semua kebahagiaan yang dibutuhkan oleh seorang istri. Tapi itu tidak mungkin terjadi di istana ini, Ibu. Di sini, Gayatri akan selalu diingatkan bahwa dia adalah istri keduaku. Kerajaan Amerkot memiliki ibu ratu. Tapi Gayatri hanya memiliki suaminya. Biarkan dia pergi bersama suaminya, Ibu Ratu. Di mana kedua mertuaku? Mereka sudah pergi. Mereka sudah bilang agar kau ikut denganku. Karena jika aku tidak bersamamu, bagaimana akan ada ahli waris? Oh iya, Tuan Putri, kau melakukan hal yang baik dengan mengalah. Dan sekarang kau juga akan segera bisa melihat diriku. Yang Mulia, aku akan pergi meninggalkan rumahku dan rumah mertuaku. Aku belum mengatakannya di rumah bahwa kita berdua akan pergi. Meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Mari Gayatri. 10 menit lagi keretanya akan tiba. Mungkin hanya tinggal 10 menit lagi keretanya tiba. Tapi hanya tinggal 2 menit lagi untuk meninggalkan dunia. Tolong jaga dirimu.
Aku pergi, Ibu Ratu. Apa yang kulakukan sama sekali tidak benar. Apa ada yang meninggalkan rumah dan tanggung jawab seperti ini, Yang Mulia? Itu bukan keputusan yang tepat. Sebelumnya kau memberitahuku untuk mengambil keputusan, kan? Sekarang aku telah mengambil keputusan, tapi kau tidak menyukainya. Aku menyuruhmu untuk memilih, bukannya membuat keputusan yang salah. Jadi apa yang kau inginkan? Aku memilih Sulaksana, ya? Aku sudah bilang, Yang Mulia, untuk memilih salah satu dari kami, bukan antara raja dan suami. Kenapa kau hentikan kendaraannya? Agar kita tidak bertengkar, mengerti? Aku atau kau yang sedang bertengkar? Ibu Ratu memberitahumu untuk memenuhi tugas sebagai seorang suami. Tapi kau malah bertengkar denganku. Kau pikir aku yang begitu? Tidak. Akulah yang sedang bertengkar. Kemarahan adalah temanku. Baiklah kalau begitu, kau pergilah ke Darjeeling dengan teman masa kecilmu. Aku tidak mau ikut denganmu. Dengar aku, Gayatri. Aku tidak ingin bicara denganmu. Gayatri, I love you. Kau melakukannya lagi, melecehkanku dalam bahasa Inggris. Katakan dalam bahasa kita, coba I love you. Artinya, aku cinta padamu. Lebih dari apapun. Dan aku tahu meninggalkan kerajaan Amerkot seperti ini, maka orang-orang akan mengatakan bahwa aku adalah raja yang melarikan diri. aku akan tutup mulut orang-orang yang telah mengatakan itu. Untuk cintamu, aku bisa menerima penghinaan itu. Gayatri, tak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita sekarang. Bahkan kematian sekalipun. Yang Mulia, apa kau mencintaiku? Lebih dari diriku sendiri. Kalau begitu dengarkan aku, bahwa aku pulang kembali ke istana. Kau adalah milikku dan juga milik rakyat Amerkot. Cintaku tidak egois hingga aku akan memisahkan orang-orang Amerkot dari raja mereka. Bisakah kita pulang? Ayolah. Ya, Soda. Kalau lampunya mati, lakukan sesuatu. Bersiaplah, Jungki, untuk memainkan peran sebagai seorang janda. Kau harus sering menangis, bukan? Untuk memainkan peran sebagai seorang janda.
Yang Mulia, Ratu Gayatri. Tidak apa-apa, Gayatri. Kita sudah kembali sekarang. Yang Mulia, Ratu Gayatri. Kenapa ada luka di dahimu? Apa yang terjadi? Apa kau baik-baik saja? Ibu Ratu, kami baik-baik saja. Apa kalian baik-baik saja? Berkat kebaikan Tuhan, ledakan bom itu tidak bisa melukai kalian berdua. Ketika kami mendengar beritanya, jantungku berhenti berdetak rasanya. Berkatmu selalu bersamaku, Ibu Suri. Mana mungkin sesuatu terjadi pada kami? Tapi jangan khawatir, siapapun yang ingin membahayakan nyawaku, akan kutemukan orang itu. Aku akan menyiapkan obat-obatan untukmu. Kau baik-baik saja kan? Aku segera kembali. Lalu, bagaimana ledakan ini terjadi? Ibu Suri, kami tidak memberitahumu tentang ledakan yang terjadi itu. Bagaimana Ibu Suri bisa tahu? Aku mengetahui semua hal yang terjadi di Amerkot sebelum kabarnya datang. Kalau begitu Ibu Suri juga tahu. Orang berkerudung hitam juga ada di sana ketika ledakan terjadi. Aku melihatnya berlari. Itu adalah wanita yang sama yang aku lihat dalam istana. Aku sampai ke kamarmu untuk mencarinya. Kecelakaan itu membuatmu bingung. Sudah kubilang kalau gaun seperti itu banyak dimiliki wanita lain. Kau telah mengalami kecelakaan besar. Dan sekarang kau butuh istirahat. Kau tidak usah khawatir. Yang Mulia pasti akan menemukan orang yang melakukannya. Dan sekarang aku senang karena putri kami telah kembali. Kembali ke rumah ini dengan selamat, tanpa kurang apapun juga. Maafkan kesalahanku, Gayatri. Ketika aku melihat bahwa Yang Mulia mencintaimu, aku tidak sanggup menanggungnya. Aku tahu kalau aku sudah berbuat rendah padamu. Apapun yang kulakukan adalah demi cintaku. Bahkan jika aku membencimu, itu untuk cintaku. Tolong maafkan aku. Dan sekarang, aku sadar kalau cinta bukanlah perang, melainkan pemujaan. Dan mulai hari ini, aku melepaskanmu dari cengkraman kebencianku. Aku tidak akan menghalangi cinta kalian berdua. Aku bersedia menjadi pelayanmu di sini. Sulaksana, takdir telah mengikat kami berdua dalam hubungan yang aneh. Betapapun anehnya hubunganmu, seseorang harus menghormatinya. Dan kau adalah ratu pertama dari istana ini dan istri pertama dari Yang Mulia. Tidak ada yang bisa mengambil hak itu. Kau akan tinggal di istana ini. Kau akan memiliki semua hak seorang ratu. Kali ini festival Diwali di Amerkot akan berbeda dari sebelumnya. Ayo. Hentikan mobilnya.
Apa yang kau inginkan sekarang? Aku ingin kau bawakan asam untukku. Aku seorang putri dan kau seorang pelayan. Kau harus mematuhi perintahku. Seorang putri ataupun penari. Semua wanita itu licik. Baiklah, kau ingin makan asam sekarang? Tidak akan terjadi apapun. Ambil ini. Ini asammu. Bicara dengan rasa hormat. Katakan, Tuan Putri, ini asammu sudah ada. Tuan Putri, ini asammu sudah ada. Terima kasih, dokter. Syukurlah Anda telah memanggil saya kemari. Setelah kecelakaan seperti itu biasanya terjadi trauma. Dokter, apa ada masalah? Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Ratu Gayatri hanya sedikit terluka saja. Tapi apa? pengaruh trauma semacam itu biasanya terjadi secara psikologis. Yang mulia, Anda telah melihat perang. Ledakan bom semacam itu mungkin menjadi hal yang biasa bagi Anda. Tapi aku takut kalau Ratu akan terpengaruh dengan ledakan bom itu, Yang Mulia. Kejiwaannya akan terganggu dalam situasi seperti itu. Tapi Anda jangan khawatir. Saya telah memberikan obat pada Ratu. Semoga saja tidak ada masalah. Yang Mulia, berikan saja obatnya. Baiklah, Yang Mulia. Saya pergi dulu. Aku tidak terlalu suka api dekat dengan wajahku.
Orang yang lahir di gurun tidak merasa sakit dengan garam. Kau ternyata lebih asin daripada tumpukan garam ini. Daripada melempar garam kepada diriku, lebih baik kau langsung datang padaku. Jika sampai kau ulangi ini lagi, pelayan ini tidak akan melupakan statusnya. Kau mengerti, Tuan Putri? Ayo bangun. Ini sudah siang. Jika ada pelayan di sini, kenapa sang putri harus bangun sendiri? Gayatri, aku ingin memberimu sesuatu. Kau telah menantangku bahwa kau akan memenangkan hatiku saat Diwali ini. Dan bersama-sama kita akan menyalakan lampu Diwali. Kau telah memenangkan tantangannya. Tapi aku juga tidak kalah. Seseorang yang memiliki cintamu tidak akan pernah kalah. Jika kau setia pada kata-katamu, maka aku juga suamimu. Kau telah mengatakan kepadaku bahwa kau akan memenangkan hatiku dan menunjukkannya, bukan? Dan aku akan mengembalikan hutang ayahmu. Saat Diwali tiba, cintaku akan menang dan kebencianmu akan kalah. Jika ini janjimu, maka aku juga punya janji. Sampai Diwali tiba, aku akan mengembalikan semua hutang ayahmu. Dan jika sudah tidak ada hutang yang tersisa lagi, maka aku tidak punya hutang apapun. Sebagai seorang istri, aku berjanji tidak akan lalai melakukan tugasku dan akan membantumu dalam mengembalikan hutangmu. Lalu, kita akan nyalakan lampu Diwali bersama-sama. Kau masih ingat itu? Aku adalah Raja Amerko. Aku tidak pernah melupakan janji. Ini adalah uang pembayaran hutangnya. Berikut dengan bunganya. Oh, astaga. Yang mulia, dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang dengan cepat? Iya, Yang Mulia. Dari mana kau mendapat begitu banyak uang? Jika istriku dapat melakukan begitu banyak hal untuk mendapatkanku, mengapa aku tidak bisa? Kupikir aku akan mengembalikan putrinya juga, beserta dengan pengembalian hutang ini.
Bersamaan dengan hadiah Diwali, kirimlah uang ini pada Tuan Govin. Dan sampaikan pesanku, aku hanya mengembalikan uangnya saja. Aku selalu berhutang padanya. Karena hartanya yang paling berharga ada padaku untuk selamanya. Sejauh yang aku ingat, seseorang akan menyeretku dan melemparkanku keluar dari rumah. Aku dengar seorang raja. Beliau tidak pernah melanggar akan janji-janjinya. Itu adalah janji dari seorang raja. Tapi kau telah membatalkan janji itu. Apa yang kau lakukan? Shh, mungkin ada yang melihat. Tidak ada seorang pun yang iri pada senyum manis seperti ini. Sebenarnya apa yang diinginkan wanita tua ini? Dulu dia ingin memisahkan mereka dan membunuh mereka berdua. Sekarang sejak mereka kembali, sikapnya manis sekali seolah tidak ada yang terjadi. Ada yang tidak bisa dilakukan. Dengan ledakan akan dilakukan dengan api kecil. Jika Tuhan ingin menjaga mereka, biarkanlah mereka tetap hidup. Hidup begitu saja dan mereka akan bersama. Tapi tidak jadi satu. Aku akan membakar jalan mereka dan mereka tidak akan bisa berjalan bersama lagi. Ibu Suri mengatakan kepadaku, akan ada duka di sini. Tapi suamiku, di sini masih ada cahaya. Itu berarti? Berarti Ibu Suri tidak bisa menaklukkan benteng. Ayah, kau datang sendiri. Kau sudah membunuh Swarna kan? Kau sudah melakukan yang tidak bisa kulakukan. Ada apa ini? Kenapa kau membawanya juga? Lalu siapa dia? Seorang pelayan. Dia harus melayani sang putri dengan sangat baik. Dia adalah pelayan sang putri. Bisa aku mengatakan semuanya di sini? Masuk ke dalam. Swarnaleka? Kokila, semoga Swarna tidak menceritakan segalanya pada temannya itu. Suamiku, kita membawa Swarna ke sini dengan anggapan saat dia tiba di sini Gayatri sudah mati. Tapi memang Tuhan masih memberinya umur yang panjang. Kenapa kau pergi tanpa mengatakan apapun? Apa
Apa kau tahu apa yang sudah aku lalui? Suwarna, apa yang telah berubah dalam hidupku? Ratu Suraksana telah kembali. Aku dan Yang Mulia sering sekali bertengkar. Mengapa kau tidak memberitahu tentang kedatanganmu? Suwarna, apa yang terjadi? Suwarna, kau baik-baik saja? Sudahlah, bicaranya sebaiknya besok saja dilanjutkan. Suwarnaleka kelihatannya sedang kurang sehat. Ayo istirahat dulu. Permainan baru saja dimulai, Gayatri. Festival ini mungkin adalah festival lampu untuk dunia, tapi lampumu telah padam.